Dari sejak zaman dahulu, penipuan adalah suatu kejahatan yang tidak pernah habis masanya. Para penipu bahkan berhasil membuat dirinya kaya raya hingga memiliki banyak pengikut yang berjumlah sangat besar. Para penipu ini bahkan memiliki sebuah sistem yang sangat terorganisir dan mampu membodohi orang-orang dan para pengikut mereka. Tukang obat palsu yang menjanjikan kesembuhan dan kesehatan hingga ramuan awet muda sangatlah populer pada masanya. Mungkin kamu beranggapan bahwa penipu tukang obat palsu sudah tidak ada di zaman sekarang. Tetapi yang sebenarnya terjadi, masih ada ribuan tukang obat palsu di antara kita yang sebenarnya menggunakan metode yang sama dan semakin pandai dalam menyamarkan tipu muslihatnya. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan yang sangat amat besar untuk mempercayai sesuatu dan menginginkan sesuatu. Hal inilah yang menjadikan kita luar biasa mudah untuk ditipu. Sebagian besar dari kita tidak tahan menghadapi periode panjang untuk menggapai impian kita dengan keraguan dan usaha panjang yang melelahkan. Saat sebagian besar dari kita diiming-imingi suatu tujuan baru, suatu obat mujarab, suatu cara baru untuk cepat kaya dengan mudah dan gampang, sebagian besar dari kita pasti segera mencaplok umpan itu. Tukang obat palsu masa kini bahkan sudah mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, baik itu bisnis, politik, seni, hingga pendidikan. Ada 5 langkah yang mereka gunakan untuk membodohi orang-orang dan memiliki banyak pengikut. Pertama-tama, mereka akan menarik perhatian banyak orang dengan membuat suatu umpan yang menarik, baik melalui pidato, obrolan, maupun janji-janji akan sesuatu yang sangat menyenangkan dengan cara-cara sederhana yang disamarkan. Hal ini digunakan untuk memancing perhatian dan rasa penasaran. Selanjutnya, mereka akan menghujani calon korban mereka dengan segi visual dan bukti-bukti palsu, seperti kegelimangan harta yang sangat melimpah, kedermawanan mereka kepada banyak orang, yang membuat calon korban mereka merasa takjub dan berapi-api. Selanjutnya, mereka akan menciptakan suatu sistem atau komunitas. Hal ini digunakan untuk mengikat korban mereka menjadi pengikut setia dan juga menciptakan sebuah bentuk pengorbanan. Kalau zaman sekarang lebih mudah dipahami seperti uang pendaftaran, biaya investasi, dan sebuah seminar-seminar tertentu. Lalu, mereka akan memamerkan sebuah kekayaan palsu yang sebenarnya mereka dapatkan dari uang pendaftaran atau uang pengorbanan dari para korban mereka. Nah, si tukang obat palsu akan menyamarkan hal ini dan membuat seolah-olah kekayaan yang mereka dapatkan adalah mutlak dari metode-metode yang diajarkan. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kekayaan mereka didapat dari uang para korban mereka. Mereka menutup halus rapat-rapat bahwa kekayaan mereka sesungguhnya diperoleh dengan cara menipu. Dan yang terakhir, mereka akan menghujani para korban mereka dengan khotbah-khotbah nasib baik jika terus berada dalam komunitas dan nasihat nasib buruk jika mereka keluar dari komunitas. Sebagian dari kita mungkin pernah terjebak atau mungkin pernah melihat si tukang obat palsu ini. Pelajarannya adalah tetap gunakan logikamu dalam berpikir dan jangan pernah beranggapan bahwa semua orang itu baik. Saat ada seseorang yang menawarimu sesuatu yang menjanjikan dengan ciri-ciri seperti cerita tadi, sebaiknya kamu jangan terlalu gegabah untuk mempercayainya.